Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Dewi Alivia, biasa dipanggil Akila dengan NIM 121190164 dari kelas RTIB, kelompok 1, mata kuliah Otomasi Sistem Industri yang diampu oleh Pak Joni. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tahapan implementasi dari ESP32 dan juga aplikasi Arduino IDE pada lampu LED agar bisa berkedip secara bergantian menggunakan software Arduino tersebut. Nah, bagaimana caranya? Tonton video ini sampai habis karena akan aku jelaskan secara bertahap dari kita menginstal aplikasinya, lalu kita menginstal driver ESP32-nya, hingga nanti kita coba sambungkan dari USB yang berhubungan dengan ESP32-nya ini ke laptopnya agar bisa menjalankan program dari aplikasi Arduino yang akan kita buat. Oke, pertama-tama langsung aja kita buka Chrome. Ini sambil saya jelaskan, kita buka Chrome. Lalu kita ketik Arduino IDE. Lalu akan muncul yang paling atas dari www.arduino.cc, kita klik yang software Arduino. Dan di dalam loop ini terdapat beberapa pilihan Arduino IDE, beberapa series. Ada yang series 2.3.2, lalu ada yang PLC, dan kita akan menggunakan Arduino IDE seri 1.8.19 atau 19. Jadi dari seri yang ini pun ada beberapa pilihan option download untuk beberapa Windows dan juga Linux. Di sini karena Windows yang saya gunakan adalah Windows 11, maka kita akan memilih download option yang Windows 7 and newer, di mana untuk teman-teman yang laptopnya menggunakan Windows 7 ataupun ke atasnya bisa menggunakan Arduino IDE yang di atas ini. Kita klik yang paling atas, lalu akan muncul pilihan Contribute and Download. Nah, karena kita akan mendownload saja, tidak ingin berlangganan, maka kita akan klik yang Just Download. Bila teman-teman ingin berlangganan, ini ada beberapa pilihan untuk Contribute. Nah, kita klik yang Just Download saja. Untuk email dan confirm untuk section ini tidak perlu diisi, kita langsung klik Just Download. Berhubung saya sudah mendownload di laptop saya, jadi kita tidak perlu mengklik ini. Nanti kalau misalnya sudah diklik, nanti akan kita download filenya dan akan muncul di file folder kita. Lalu kita running aplikasinya, kita open, dan jika sudah di open, maka tampilannya akan seperti ini. Sebenarnya tampilan awalnya dari aplikasi Arduino itu seharusnya di sini kosong, belum ada coding ataupun pemrograman yang diisi. Nah, berhubung ini sudah saya isi dari codingan yang akan saya gunakan agar bisa menyalakan dari lampu LED yang kita setting ya. Jadi ini sudah tampilan yang sudah saya setting. Nah, tahapan selanjutnya setelah teman-teman menginstal dari aplikasi Arduino, nanti jangan lupa di running dan juga di klik next, di klik install hingga muncul tampilan seperti ini. Lalu selanjutnya tahapan berikutnya kita perlu menginstal dari drivernya dan juga menginput dari link yang akan kita gunakan. Nah, tahapannya seperti apa? Untuk pertama, kita menginputkan dan mengisikan link yang akan kita gunakan. Kita klik file, lalu kita klik preference atau bisa juga ctrl plus koma. Kita klik preference, lalu di pilihan additional board manager atau where else ini, kita masukkan link atau where else yang kita ingin masukkan atau drivers yang ingin kita masukkan, yaitu ESP32. Link ini saya dapatkan dari channel YouTube lain dan nanti akan saya tampilkan juga di deskripsi. Buat teman-teman yang ingin menginstal untuk ESP32 bisa copy link tersebut dan nanti dimasukkan ke additional board manager ini. Nah, setelah dimasukkan, klik OK. Nah, setelah OK,
tahapan berikutnya adalah kita menginstal dari drivernya. Nah, setelah itu kita klik Tools. Di sini ada pilihannya, ada File, Edit, Sketch, dan Tools. Untuk file tadi kita untuk menginputkan linknya ya, teman-teman bisa diingat. Dan kita klik Preference. Untuk menginputkan atau menginstal driver, kita klik yang Tools, lalu pilih yang Board. Di sini ada Arduino Uno. Kita pilih yang Board Manager. Nah, di sini kita bisa memilih drivers apa yang akan kita gunakan. Di sini ada download platform index, lagi menginstal ya semua boards yang ada. Jadi di sini kita ketikkan yang drivers yang akan kita gunakan ESP32. Nah, di sini muncul ada pilihan Arduino ESP32 boards dan juga ESP32. Kita akan gunakan yang by Espressif System version 2.0. Di sini karena sudah saya install, jadi tulisannya sudah terinstall atau install, dan bisa dipilih update. Buat teman-teman yang belum install, nanti bisa diklik install dulu di sini. Lalu karena sudah terinstall, kita close. Nah, setelah driversnya kita install, maka selanjutnya kita bisa ketikkan coding ataupun program-program yang akan kita gunakan untuk run atau menjalankan dari LED-nya itu. Nah, di sini pertama-tama kita masukkan dulu input, di mana input itu digunakan untuk lampu ke ESP32-nya dan angkanya itu untuk letak lampu pada board-nya. Jadi di sini kan ada 3 input ya. Di sini ada LED M, LED K, dan juga LED H. Di mana angkanya ada 15, 16, 17. Jadi, itu merupakan angka dari peletakan LED yang saya gunakan pada board ini. Jadi, untuk LED merah, kuning, dan juga biru, itu diletakkan sesuai dengan angkanya pada angka ke-15, 16, dan juga 17. Lalu selanjutnya ada void setup. Di mana void setup ini berfungsi untuk menjadi outputnya, yaitu kita gunakan ESP32. Lalu di bawahnya kita ada void loop. Jadi void loop ini digunakan agar running dari lampu itu beraturan. Di sini kita atur ada beberapa angka. Nah, metode loopingnya ini antara 500 karena kita ketiknya di sini ada delay. Jadi jeda atau delay ini kita ketik pada void loop, kita aturnya 500 atau setengah detik. Nah, ini jadi dari lampu yang merah ke lampu yang kuning dan juga lampu yang biru, nanti akan ada jeda untuk menyalanya selama 500 atau setengah detik. Selanjutnya ada high, atau ini di bagian void loop itu ada yang high dan juga low, di mana high itu merupakan perintah agar lampunya menyala lebih terang. Dan jika low itu agar lampunya mati. Jadi antara high dan juga low atau antara perintah lampu nyala ataupun terang itu kita ketik setengah detik. Oke, setelah itu kita tutup codingnya dengan kurung kurawal tutup. Maka selanjutnya kita akan mencoba merunning ini dengan cara verify dan juga upload dari pemrograman yang sudah kita ketikkan. Setelah kita ketik, kita verify terlebih dahulu. Setelah di-verify, kita bisa upload dari codingannya. Hampir lupa teman-teman. Jadi kita perlu mencolokkan dulu ya, untuk tahu port apa yang kita gunakan. Nah, kan kita menggunakan port ESP32. Jadi teman-teman bisa lihat di bagian tools, di sini portnya masih berwarna abu-abu. Karena dari USB-nya belum kita colokkan ke laptop, di mana nanti dari laptop akan memberikan perintah ke dalam board yang kita gunakan. Nah, karena ini masih abu-abu, kita coba colokkan dulu apakah ada pilihan untuk portnya kita gunakan yang mana. Kita cek. Nah, di sini portnya sudah menyala, tidak abu-abu lagi, dan ada pilihan COM, atau COM 4. Nah, di sini kita klik yang COM 4.
Nah, portnya kan sudah terhubung nih antara aplikasi Arduino dan juga ESP32. Nah, gimana caranya implementasi dari ESP32 dan juga aplikasi Arduino IDE ini? Setelah kita ketikkan semua codingnya, maka kita verify dan juga upload dari pemrogramannya. Ini masih tertulis compiling sketch, dan ini saat sudah done compiling, maka kita bisa klik dari ESP32-nya untuk menyalakan dari LED-nya. Mungkin agar lebih jelas, kita perbesar dulu kameranya. Oke, jadi karena tadi kita sudah upload dan juga sudah kita run tuh dari pemrogramannya, maka dari program itu sudah ditransfer perintahnya agar lampu LED ini bisa menyala. Dan jika kita klik dari ESP32-nya, di sini ada sedikit tombol yang bisa kita klik. Nah, maka ini akan menjalankan perintah dari pemrograman yang sudah kita ketik di aplikasi Arduino-nya. Tadi kita ketik untuk delay-nya itu sebesar setengah detik, maka nyala lampu dari LED 1 ke berikutnya itu akan ada delay sebesar setengah detik. Dan itu bisa teman-teman atur sendiri apakah delay-nya ingin lebih lama ataupun bisa lebih cepat. Nah, mungkin itu dia implementasi kita terhadap aplikasi Arduino IDE dan juga ESP32 pada penyalaan lampu LED agar bisa berkedip selama bergantian selama setengah detik. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin disampaikan, bisa klik di kolom komentar. Jangan lupa like dan komen. Mungkin saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.